Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofako Syahida Ajhara dengan NIM 2203200073. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Agribisnis Perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Nah, di sini adapun materi yang ingin saya bahas yaitu mengenai perkecambahan kelapa sawit. Nah, perkecambahan adalah proses di mana embrio dalam biji mulai tumbuh keluar membentuk tanaman baru. Nah, pada kelapa sawit, biji memiliki kulit keras atau endokarp tebal dan masa dormansi yang cukup lama, sehingga tidak langsung tumbuh setelah dipanen. Nah, perkecambahan kelapa sawit adalah sebuah proses penting dalam budidaya kelapa sawit yang melibatkan keluarnya embrio dari biji untuk membentuk tanaman baru. Nah, proses ini dimulai dari biji dengan kulit yang sangat keras dan masa dormansi yang panjang, sehingga memerlukan perlakuan khusus agar biji dapat berkecambah dengan baik. Nah, untuk itu biji kelapa sawit harus menjalani tahap beberapa tahap agar dormansi biji pecah dan proses fisiologis di dalam embrio ini bisa berjalan dengan baik. Nah, adapun tujuan dari proses ini adalah yang pertama, mematahkan dormansi biji agar biji ini terbangun dari kondisi tidur. Yang kedua, merangsang aktivitas respirasi dan metabolisme dalam embrio. Yang ketiga, menumbuhkan radikula atau akar lembaga dan plumula atau tunas lembaga secara sempurna. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyiapkan kecambah yang sehat dan seragam untuk ditanam di pembibitan. Nah, selanjutnya yaitu struktur biji kelapa sawit. Yang pertama ada perikarp. Nah, di sini itu yaitu lapisan daging buah yang sudah dibuang saat proses ekstraksi. Yang kedua yaitu endokarp. Ini seperti cangkang keras yang melindungi embrio dan endosperm. Yang kedua endosperm. Ini bagian putih lembut yang menjadi cadangan makanan selama perkecambahan. Yang keempat yaitu embrio, yaitu bagian inti biji yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya yaitu tahapan proses perkecambahan kelapa sawit. Yang pertama, pemisahan biji dari daging buah dan seleksi. Nah, ini buah dipisahkan dari tandan atau biasa kita sebut janjang atau janjangan. Nah, ini kemudian direndam dalam air untuk mempercepat pembusukan daging buah. Nah, daging buah yang membusuk mudah dilepaskan dari biji. Biji yang dipisahkan dari sabut lalu dikeringkan untuk melakukan penyimpanan awal. Nah, seleksi biji ini berdasarkan ukuran fisik untuk menentukan waktu perkecambahan agar bibit fokus dihasilkan secara seragam berkualitas. Yang kedua yaitu penyimpanan awal. Nah, biji disimpan di karung plastik berongga pada suhu 18 sampai 22 derajat Celcius untuk menjaga kelembapan dan menghindari jamur.
Sirkulasi udara ini harus baik atau menghindari penyimpanan dengan plastik tertutup rapat. Dan selanjutnya itu penyimpanan untuk menyamakan kematangan dan persiapan permatangan dormansi. Yang ketiga yaitu pematahan dormansi atau pre-germination. Nah, ini biji plastik berongga direndam dalam air selama 7 hari. Nah, kemudian dimasukkan ke ruang pemanas bersuhu 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70%. Nah, ini selama 60 sampai 80 hari. Ini tergantung dari varietasnya. Setiap 7 hari, biji dikeluarkan, dianginkan selama 1 sampai 2 jam. Disiram untuk menaikkan kadar air, lalu dikembalikan ke ruang panas. Proses ini mengaktifkan enzim dan melunakkan kulit biji, membangun embrio untuk proses perkecambahan. Nah, suhu yang terlalu tinggi atau lebih dari 40 derajat Celcius ini dapat mematikan embrio, dan suhu terlalu rendah lebih kecil dari atau kurang dari 35 derajat Celcius ini tidak dapat memecah dormansi. Selanjutnya yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu pendinginan dan perendaman atau pendinginan dan perendaman. Nah, setelah setelah pemanasan selesai, biji ini didiamkan selama 5 hari pada suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius untuk penyesuaian embrio terhadap suhu lingkungan. Nah, biji direndam dalam air bersih selama 4 hari dengan pergantian air setiap hari untuk mengisi kembali kadar air dan mengaktifkan enzim. Setelah perendaman, biji ditiriskan selama 24 jam agar tidak terlalu basah dan juga mencegah adanya jamur. Yang kelima yaitu inkubasi perkecambahan. Nah, biji ini disebar di kotak steril dengan suhu 28 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 80 sampai 90%. Lama inkubasi ini sekitar 30 sampai 40 hari hingga radikula mulai muncul. Sekitar 80 sampai 90% biji ini diharapkan sudah berkecambah pada akhir tahap ini. Yang keenam yaitu seleksi kecambah. Nah, kecambah dipilih berdasarkan akar radikula yang panjang sekitar 2-3 cm. Tunas plumula yang mulai keluar dan tegak lurus. Nah, kecambah harus bebas jamur dan cacat untuk kualitas bibit optimal. Adapun ciri-ciri kecambah kelapa sawit yang baik, yang pertama, akar lembaga atau radikula berwarna putih bersih, panjangnya 2-3 cm, lurus dan kuat. Yang kedua, tunas lembaga atau plumula mulai muncul dengan ujung berwarna kekuningan. Warna kecambah putih krim, tidak berjamur dan busuk. Tekstur keras lentur, kadar air biji sekitar 12-15%, tidak terlalu kering. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek perkecambahan kelapa sawit, termasuk masalah umum yang sering terjadi selama proses perkecambahan, penanganan dormansi biji, serta teknik dan faktor pendukung keberhasilan perkecambahan. Nah, adapun masalah umum dalam perkecambahan kelapa sawit, yang pertama yaitu
dormansi yang lama dan sulit pecah. Nah, dormansi biji sawit adalah keadaan di mana biji ini tidak langsung berkecambah meskipun kondisi lingkungan ini sudah ideal. Dormansi ini disebabkan oleh lapisan cangkang keras atau endokarp yang menghambat penyerapan air dan oksigen serta oleh kendala fisiologis di dalam embrio. Nah, proses pemecahan dormansi bisa membutuhkan waktu yang lama hingga 60 sampai 80 hari hingga 60 sampai 80 hari. Dan jika tidak optimal, tingkat perkecambahannya ini menurun. Yang kedua yaitu kecambah abnormal. Selama proses perkecambahan bisa muncul kecambah yang abnormal dengan ciri-ciri seperti akar yang pendek, tidak lurus, atau tumbuh tidak sempurna. Kecambah abnormal ini menjadi tidak layak jual dan mengurangi efisiensi produksi bibit. Yang ketiga yaitu infeksi jamur dan bakteri. Kelembapan yang berlebihan dan sanitasi yang kurang baik selama perendaman dan inkubasi dapat menyebabkan serangan jamur dan bakteri seperti Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora yang membuat biji busuk berjamur atau membusuk. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemilihan dan penyimpanan benih yang tidak tepat. Nah, benih yang tidak dipilih berdasarkan ukuran dan kematangan ini akan menimbulkan ketidakseragaman waktu perkecambahan. Penyiraman di tempat dengan suhu dan kelembapan yang tidak sesuai ini juga dapat menurunkan viabilitas benih. Selanjutnya yaitu teknik mematahkan dormansi. Selain metode pemanasan dan perendaman yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa teknik tambahan yang dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan perkecambahan. Yang pertama yaitu skarifikasi mekanik. Nah, ini mengikis atau melubangi lapisan keras endokarp secara mekanik agar air lebih mudah masuk ke dalam biji. Yang kedua yaitu perendaman dengan zat kimia. Nah, ini menggunakan zat seperti asam sulfat atau perlakuan kimia lain secara singkat untuk melunakkan kulit keras biji. Yang ketiga yaitu penggunaan fungisida. Nah, sebelum proses perendaman, biji dapat direndam dengan larutan fungisida untuk mencegah serangan jamur. Adapun yang selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan perkecambahan. Yang pertama ada suhu dan kelembapan yang dikendalikan. Nah, suhu ruang pemanas dan kelembapan harus dijaga secara ketat agar enzim dormansi aktif tanpa membunuh embrio. Suhu ideal berkisar antara 39 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70%. Yang kedua yaitu sirkulasi udara yang baik. Nah, ini untuk menghindari penumpukan gas-gas berbahaya dan mencegah pertumbuhan jamur.
udara harus mengalir dengan baik selama proses pemanasan dan penyimpanan. Yang ketiga yaitu kualitas air untuk perendaman. Air yang digunakan harus bersih dan diganti secara rutin agar bebas dari kontaminan yang dapat merusak benih. Yang keempat yaitu kontrol sanitasi dan kebersihan. Ruang inkubasi dan alat yang digunakan harus steril untuk menghindari infeksi penyakit pada biji dan kecambah. Yang kelima yaitu seleksi bibit. Nah, ini melakukan seleksi berkala terhadap kecambah untuk memilih bibit yang sehat dan layak tanam. Nah, kualitas bibit ini sangat tergantung pada proses perkecambahan yang tepat. Bibit yang sehat dengan akar dan tunas yang baik akan mencapai pertumbuhan optimal di lapangan dan memberikan produksi yang maksimal. Oleh karena itu, pemahaman teknik pemecahan dormansi, pengendalian penyakit, dan faktor lingkungan sangat krusial dalam kegiatan penyediaan bibit kelapa sawit. Nah, secara keseluruhan, selain tahapan perkecambahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pemahaman dan pengelolaan faktor-faktor biologis, teknis, dan lingkungan ini sangat menentukan keberhasilan menghasilkan bibit kelapa sawit berkualitas tinggi untuk industri perkebunan kelapa sawit. Nah, selain tahapan klasik yang melibatkan proses fisik dan fisiologis seperti pemanasan, perendaman, dan inkubasi, kini teknologi terkini semakin menguatkan dan memodernisasi proses perkecambahan kelapa sawit agar lebih efisien, terkontrol, serta berkelanjutan. Nah, teknologi terkini dalam perkecambahan kelapa sawit yaitu pada tahun 2025 ini, yang pertama yaitu ada digitalisasi atau automasi proses pembenihan. Nah, implementasi perangkat lunak manajemen perkebunan yang terintegritas dengan sistem digital membantu memonitor kondisi bibit secara real time. Ini termasuk suhu, kelembapan, dan perkembangan kecambah. Nah, selanjutnya yaitu sensor IoT. Nah, ini digunakan untuk mengontrol secara otomatis suhu inkubasi dan kelembapan ruang germinasi untuk memastikan kondisi optimal tanpa campur tangan manual. Nah, data yang dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan kecerdasan buatan atau AI ini untuk memprediksi waktu perkecambahan yang ideal dan mendeteksi dini potensi kegagalan atau penyakit. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi bioteknologi.
Nah, ini untuk menghasilkan varietas kelapa sawit unggul yang memiliki dormansi lebih pendek dan resistensi tinggi terhadap penyakit. Editing. Nah, teknologi ini membuka peluang penciptaan bibit kelapa sawit tahan stres lingkungan seperti kekeringan yang selama ini menjadi kendala pertumbuhan bibit. Yang ketiga yaitu mekanisme pengendalian penyakit dan jamur dengan biologis dan digital. Penggunaan agen hayati seperti Trichoderma sp sebagai biofungisida untuk mencegah infeksi jamur selama perendaman dan inkubasi. Sistem monitoring digital berbasis AI memantau kondisi sanitasi dan mengirim peringatan dini jika terdeteksi gangguan kesehatan pada bibit. Tambahlah. Udah. Nah, yang keempat optimalisasi perawatan dan nutrisi dengan sistem cerdas. Nah, sistem pemupukan dan penyiraman otomatis dikombinasikan dengan sensor kelembapan tanah dan kondisi udara. Nah, teknologi ini juga memperhitungkan siklus hidup untuk mendukung tahapan pertumbuhan mulai dari perkecambahan hingga pembibitan awal. Manfaat dari teknologi terkini bagi perkecambahan kelapa sawit. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kualitas bibit. Kontrol optimal kondisi biotik dan abiotik menjamin tingkat keberhasilan perkecambahan tinggi mencapai 90% lebih dengan bibit yang seragam dan unggul. Selanjutnya, efisiensi waktu dan biaya produksi. Nah, otomasi dan digitalisasi mengurangi pengerjaan manual dan risiko kesalahan, dan juga mempercepat proses dari pembibitan atau perkecambahan. Nah, yang ketiga yaitu keberlanjutan lingkungan. Penggunaan biofungisida, pengelolaan limbah, dan energi terbarukan menjadi proses lebih ramah lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu pengelolaan data dan transparansi. Sistem digital direkam seluruh data produksi bibit hingga memudahkan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, adapun tantangan dan peluang masa depan dari menerapkan teknologi ini yaitu industri kelapa sawit terus berkembang dengan tantangan utama berupa keberlanjutan lingkungan dan tekanan regulasi global. Inovasi perkecambahan kelapa sawit diarahkan agar tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mengurangi dampak lingkungan negatif. Kolaborasi antar lembaga riset, industri, dan pemerintah ini menjadi kunci pengembangan teknologi yang dapat diakses petani kecil hingga industri besar. Secara keseluruhan, aspek-aspek modern yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai teknologi ini melengkapi proses perkecambahan kelapa sawit tradisional dengan pendekatan yang lebih canggih dan berkelanjutan, memperluas cakupan inovasi yang bukan hanya pada proses fisik perkecambahan, tetapi juga
pengelolaan kesehatan bibit, regenerasi genetik, dan pemantauan digital. Pemahaman mendalam tentang proses perkecambahan kelapa sawit sangat penting bagi para petani dan pelaku agribisnis kelapa sawit karena akan menentukan kualitas bibit dan keberhasilan budidaya secara keseluruhan. Metode pembibitan yang baik dan perhatian terhadap faktor lingkungan akan meningkatkan tingkat keberhasilan benih berkecambah, sehingga menghasilkan tanaman yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan begitu, budidaya kelapa sawit tidak hanya memberikan hasil panen yang maksimal, tetapi juga mendukung praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Intinya, perkecambahan kelapa sawit merupakan proses awal yang kritis dan panjang, mulai dari pemilihan benih, penanganan benih, kondisi media tanam, hingga perawatan bibit sebelum penanaman di lapangan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada keberhasilan produksi kelapa sawit. Nah, perlu dipahami bahwa benih kelapa sawit cenderung memiliki masa dormansi fisiologis yang membuatnya tidak segera berkecambah, meskipun dalam kondisi yang tampak ideal. Oleh karena itu, untuk menstimulasi perkecambahan, langkah-langkah seperti perendaman benih dalam air hangat dan pengelolaan lingkungan pembibitan yang teliti seringkali diperlukan. Salah satu faktor lingkungan utama yang mempengaruhi perkecambahan adalah suhu. Benih kelapa sawit membutuhkan suhu relatif tinggi untuk memulai dan mempertahankan proses perkecambahan. Dengan suhu optimal berkisar antara 24-35 derajat Celcius, suhu ini membantu mengaktifkan enzim dalam biji yang bertugas mengubah cadangan makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio. Selain suhu, kelembapan lingkungan juga krusial karena benih harus menyerap air agar proses imbibisi atau penyerapan air dapat terjadi. Kelembapan media tanam yang dijaga baik akan mendukung kelangsungan hidup biji dan mempermudah perkembangan awal akar serta tunas. Dalam praktik pembibitan, pemilihan benih unggul dan perlakuan khusus seperti pengupasan sebagian kulit ari atau perendaman untuk memecahkan dormansi fisiologis ini sangat dianjurkan. Dormansi yang disebabkan oleh penghalang fisik dan kimiawi ini menjadi benih kelapa sawit memerlukan perlakuan khusus agar perkecambahan dapat berlangsung dengan efisien ketika tunas dan akar mulai tumbuh. Perawatan bibit harus difokuskan pada penyediaan air yang cukup melalui penyiraman rutin dan pemberian nutrisi yang seimbang melalui pemupukan serta perlindungan dari gangguan hama dan penyakit. Nah, secara keseluruhan, keberhasilan perkecambahan kelapa sawit tidak hanya bergantung pada benih berkualitas, tapi juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang mendukung seperti suhu optimal, kelembapan yang terjaga, media tanam yang baik, serta perlakuan khusus untuk mengatasi dormansi benih. Dengan mengelola faktor-faktor ini secara tepat, maka laju dan daya kecambah benih
kelapa sawit ini dapat meningkat signifikan, menghasilkan bibit berkualitas yang akan menopang produktivitas tanaman kelapa sawit di lapangan dalam tahap budidaya. Nah, pemahaman mendalam akan aspek lingkungan ini adalah kunci bagi petani dan pelaku agribisnis untuk menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan budaya kelapa sawit. Nah, selanjutnya yaitu protokol percobaan untuk meningkatkan persentase perkecambahan benih kelapa sawit yang dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Nah, tujuannya itu meningkatkan persentase dan kecepatan perkecambahan benih kelapa sawit melalui perlakuan awal benih dan kondisi lingkungan pembibitan. Nah, adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu benih kelapa sawit berkualitas dari varietas unggul, larutan perendam alami, contohnya seperti larutan urin sapi, air kelapa, dan lain-lain. Adapun selanjutnya itu air hangat, suhu sekitar 80 derajat Celcius, media tanam pasir dan tanah dengan drainase baik, polybag atau polybag, alat ukur suhu dan kelembapan, fungisida ini opsional, dan alat pencatat data pengamatan. Langkah kerjanya yaitu yang pertama persiapan benih, memilih benih kelapa sawit yang sehat dan masak, melakukan perendaman awal benih dalam air hangat bersuhu sekitar 80 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam secara bertahap untuk mematahkan dormansi fisiologis biji. Selanjutnya, rendam benih dalam larutan perendam alami selama 24 jam menggunakan konsentrasi yang sudah diuji. Misalnya, urin sapi dengan konsentrasi tertentu untuk meningkatkan daya kecamba. Yang kedua, penanaman dan media. Siapkan media tanam berupa campuran pasir dan tanah dengan aerasi dan drainase yang baik. Tanam benih yang telah direndam ke dalam polybag berisi media tanam dengan kedalaman tanam sekitar 2-3 cm. Jaga kelembapan media dengan penyiraman rutin tanpa menyebabkan genangan air. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Tempatkan polybag di lokasi dengan cahaya tidak langsung atau teduh untuk menghindari stres panas. Selanjutnya, jaga suhu ruangan sekitar 20-30 derajat Celcius dan kelembapan media tanam yang optimal antara 60-80%. Yang keempat, yaitu pengamatan. Amati dan catat periode perkecambahan ditandai dengan munculnya tunas dan akar. Hitung persentase perkecambahan tiap perlakuan sekitar selama 4-6 minggu. Lakukan pengukuran tinggi bibit dan kondisi umum bibit secara berkala. Yang kelima yaitu analisis data. Gunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan beberapa perlakuan, misalnya variasi larutan perendam dan durasi perendaman. Yang kedua, menganalisis hasil menggunakan uji ANOVA untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap persentase perkecambahan dan laju pertumbuhan bibit. Terakhir yaitu lakukan uji jangkauan berganda bila ada perbedaan signifikan. Nah, hasil yang diharapkan ini perlakuan perendaman dengan air hangat dan larutan perendam alami ini mampu mematahkan dormansi benih sehingga meningkatkan persentase dan mempercepat waktu perkecambahan. Media tanam yang berdrainase baik dan kelembapan serta suhu optimal mendukung pertumbuhan kecamba yang sehat, dan juga data percobaan memberikan informasi perlakuan serta suhu optimal
perlakuan, dan kondisi lingkungan untuk diaplikasikan dalam praktik pembibitan kelapa sawit. Proses perkecambahan benih kelapa sawit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan perlakuan di luar benih, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor genetik yang melekat pada benih itu sendiri. Faktor genetik ini meliputi komposisi kimiawi dalam biji, aktivitas enzim yang mengatur metabolisme perkecambahan, serta struktur fisik dan kimia dari kulit benih yang dapat mempengaruhi kemampuan air untuk masuk ke dalam biji. Beberapa varietas kelapa sawit memiliki karakteristik genetik yang berbeda yang berpengaruh pada waktu dan persentase perkecambahan. Contohnya, ada fenomena polioembrioni di mana satu biji dapat menghasilkan lebih dari satu kecambah sekaligus. Namun, ini sering menjadi kendala jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menyebabkan bibit yang tidak seragam. Selain itu, variasi ukuran dan berat benih juga merupakan aspek genetik yang mempengaruhi tingkat keberhasilan perkecambahan. Benih yang lebih besar dan berat biasanya memiliki cadangan makanan yang lebih banyak, sehingga lebih berpotensi untuk berkecambah dengan baik. Kualitas genetik ini juga berkaitan erat dengan kesehatan bibit setelah tumbuh, di mana bibit dengan kelainan genetik seperti daun keriting, pertumbuhan terhambat, atau bentuk abnormal lainnya cenderung memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit dan stres lingkungan. Bibit kelapa sawit dengan genetik yang baik biasanya lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta dapat tumbuh secara optimal, meskipun kondisi lahan kurang ideal. Oleh karena itu, dalam pembibitan kelapa sawit, seleksi benih yang baik secara genetik merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum perlakuan perkecambahan. Benih unggul yang berasal dari tanaman induk dengan produktivitas tinggi dan sifat tahan penyakit akan menghasilkan bibit yang berkualitas, sehingga peningkatan persentase dan kecepatan perkecambahan dapat tercapai. Upaya konservasi dan diversifikasi genetik juga dianjurkan untuk menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit dengan kualitas bibit yang stabil dan unggul. Secara keseluruhan, pengaruh faktor genetik dalam perkecambahan kelapa sawit melibatkan aspek biokimia dan fisiologi biji yang harus diperhitungkan bersamaan dengan faktor lingkungan dan teknik pembibitan agar hasil bibit yang dihasilkan tidak hanya banyak tetapi juga berkualitas dan sehat untuk menjamin keberlanjutan budidaya kelapa sawit ini dalam jangka panjang. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai kegagalan perkecambahan kelapa sawit. Salah satu studi kasus kegagalan perkecambahan kelapa sawit di lapangan ini terjadi akibat kondisi lahan yang tergenang air dan kurangnya pemahaman pengelolaan pembibitan. Pada kasus ini, benih kelapa sawit yang ditanam tidak menunjukkan pertumbuhan yang optimal, tunas dan akar yang tidak berkembang dengan baik meskipun telah dilakukan pemupukan secara rutin. Nah, hal ini disebabkan karena genangan air di media tanam menyebabkan akar kekurangan oksigen, sehingga proses respirasi akar dan metabolisme tanaman tidak berjalan sempurna. Akibatnya, walaupun nutrisi tersedia, tanaman tidak mampu menyerapnya dengan efektif, menyebabkan perkecambahan gagal atau sangat terhambat. Nah, selain itu, kondisi seperti durasi penyimpanan benih yang terlalu lama,
tanpa perlakuan khusus. Penggunaan benih dengan kualitas genetik rendah atau genetika rendah dan perlakuan perendaman yang tidak tepat juga ditentukan sebagai penyebab kegagalan perkecambahan. Penggunaan benih yang tidak segar atau disimpan dalam kondisi yang tidak sesuai dapat menyebabkan dormansi benih sulit terpecahkan. Solusi utama yang direkomendasikan adalah memperbaiki drainase lahan pembibitan agar tidak terjadi genangan air sehingga akar dapat bernapas dengan baik. Selain itu, perlakuan benih dengan perendaman air hangat bertahap atau larutan perangsang perkecambahan seperti air kelapa atau urin sapi dalam konsentrasi yang tepat dapat membantu memecahkan dormansi fisiologis benih, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pemilihan benih berkualitas dengan ukuran dan berat yang sesuai juga sangat dianjurkan. Penyimpanan benih harus dilakukan dalam kondisi suhu dan kelembapan yang terkontrol agar benih tetap sehat saat penanaman. Praktik pemupukan harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan tanaman yang sedang mengalami pemulihan, tidak berlebihan agar tidak memperburuk kondisi tanaman. Pemantauan secara rutin dan pengendalian hama serta penyakit juga diperlukan untuk memastikan bibit yang tumbuh sehat. Kasus ini menegaskan pentingnya manajemen lahan dan perlakuan benih yang tepat serta pemahaman teknis yang memadai bagi petani dan pelaku agribisnis agar meningkatkan keberhasilan perkecambahan bisa optimal, mendukung produktivitas kelapa sawit jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya itu perlakuan pra-penyemaian yang efektif untuk meningkatkan kecambah. Perlakuan pra-penyemaian yang efektif untuk meningkatkan persentase dan kecepatan perkecambahan benih kelapa sawit meliputi beberapa tahapan kunci yang dirancang untuk memecah dormansi fisiologis benih, meningkatkan viabilitas, serta melindungi benih dari serangan patogen. Salah satu metode yang paling umum dan efektif adalah perendaman benih dalam air hangat dengan suhu sekitar 40-80 derajat Celcius selama 24 hingga 72 jam dalam tahap bertahap. Perendaman ini berfungsi melunakkan kulit biji yang keras, memecah dormansi, dan merangsang aktivitas enzim yang mengawali proses perkecambahan. Selain perendaman air hangat, penggunaan larutan alami seperti air kelapa muda atau larutan urin sapi dengan konsentrasi terkontrol juga terbukti merangsang perkecambahan dengan cara menyediakan nutrisi tambahan dan zat bioaktif yang mendukung pertumbuhan embrio. Setelah perendaman, benih bisa dilakukan pemeraman atau fermentasi selama 24 jam dengan menutup benih menggunakan bahan seperti daun pisang atau karung goni untuk menjaga kelembapan dan suhu optimal. Perlakuan tambahan yang cukup efektif termasuk pemberian fungisida atau bakterisida untuk mengurangi risiko serangan jamur atau bakteri yang dapat menyebabkan kegagalan perkecambahan. Fungisida sistemik seperti metalaksil dapat dicampurkan dalam larutan rendaman atau disemprotkan setelah benih dikeluarkan dari rendaman. Teknologi yang digunakan yaitu penggunaan gelombang ultrasonik untuk merangsang perkecambahan juga mulai diterapkan dan menunjukkan hasil yang menjanjikan
berupa peningkatan rata-rata daya kecambah serta keseragaman pertumbuhan bibit. Namun, teknologi ini memerlukan peralatan khusus dan pengaturan yang tepat. Penting untuk menghindari perendaman yang terlalu lama, yaitu lebih dari 72 jam atau suhu yang terlalu tinggi karena dapat menyebabkan benih mati lemas. Setelah perlakuan, benih harus segera disemai pada media tanam yang lembab, gembur, dan berdrainase baik agar proses perkecambahan ini berjalan dengan optimal. Nah, secara ringkas, perlakuan pra-penyemaian yang efektif untuk kelapa sawit ini mencakup pemilihan benih unggul, perendaman air hangat atau larutan bioaktif, pemeraman untuk menjaga kelembapan atau fermentasi ya. Yang keempat, perlakuan fungisida dan juga penanaman segera pada media tanam yang sesuai. Nah, kombinasi langkah ini nih bisa secara signifikan meningkatkan persentase dan kecepatan perkecambahan serta menghasilkan bibit berkualitas untuk budidaya kelapa sawit yang sukses. Dalam praktik pembibitan, pemilihan benih unggul dan perlakuan khusus seperti pengupasan sebagian kulit ari atau perendaman untuk memecahkan dormansi fisiologis ini sangat dianjurkan. Dormansi yang disebabkan oleh penghalang fisik dan kimiawi ini menjadi benih kelapa sawit memerlukan perlakuan khusus agar perkecambahan dapat berlangsung dengan efisien. Ketika tunas dan akar mulai tumbuh, perawatan bibit harus difokuskan pada penyediaan air yang cukup melalui penyiraman rutin dan pemberian nutrisi yang seimbang melalui pemupukan serta perlindungan dari gangguan hama dan penyakit. Nah, secara keseluruhan, keberhasilan perkecambahan kelapa sawit tidak hanya bergantung pada benih berkualitas, tapi juga sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan yang mendukung seperti suhu optimal, kelembapan yang terjaga, media tanam yang baik, serta perlakuan khusus untuk mengatasi dormansi benih. Dengan mengelola faktor-faktor ini secara tepat, maka laju dan daya kecambah benih kelapa sawit ini dapat meningkat signifikan, menghasilkan bibit berkualitas yang akan menopang produktivitas tanaman kelapa sawit di lapangan dalam tahap budidaya. Nah, pemahaman mendalam akan aspek lingkungan ini adalah kunci bagi petani dan pelaku agribisnis untuk menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan budidaya kelapa sawit. Nah, selanjutnya yaitu protokol percobaan untuk meningkatkan persentase perkecambahan benih kelapa sawit yang dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Nah, tujuannya itu meningkatkan persentase dan kecepatan perkecambahan benih kelapa sawit melalui perlakuan awal benih dan kondisi lingkungan pembibitan. Nah, adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu benih kelapa sawit berkualitas dari varietas unggul, larutan perendam alami, contohnya seperti larutan urin sapi, air kelapa dan lain-lain. Adapun selanjutnya itu air hangat, suhu sekitar 80 derajat Celcius, media tanam pasir dan tanah dengan drainase baik, polybag atau polybag, alat ukur suhu dan kelembapan, fungisida ini opsional, dan alat pencatat data pengamatan. Langkah kerjanya yaitu yang pertama persiapan benih, memilih benih kelapa sawit yang sehat dan masak,
melakukan perendaman awal benih dalam air hangat bersuhu sekitar 80 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam secara bertahap untuk mematahkan dormansi fisiologis biji. Selanjutnya, rendam benih dalam larutan perendam alami selama 24 jam menggunakan konsentrasi yang sudah diuji. Misalnya, urin sapi dengan konsentrasi tertentu untuk meningkatkan daya kecamba. Yang kedua, penanaman dan media. Siapkan media tanam berupa campuran pasir dan tanah dengan aerasi dan drainase yang baik. Tanam benih yang telah direndam ke dalam polybag berisi media tanam dengan kedalaman tanam sekitar 2-3 cm. Jaga kelembapan media dengan penyiraman rutin tanpa menyebabkan genangan air. Yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Tempatkan polybag di lokasi dengan cahaya tidak langsung atau teduh untuk menghindari stres panas. Selanjutnya, jaga suhu ruangan sekitar 20-30 derajat Celcius dan kelembapan media tanam yang optimal antara 60-80%. Yang keempat, yaitu pengamatan. Amati dan catat periode perkecambahan, ditandai dengan munculnya tunas dan akar. Hitung persentase perkecambahan tiap perlakuan sekitar selama 4-6 minggu. Lakukan pengukuran tinggi bibit dan kondisi umum bibit secara berkala. Yang kelima yaitu analisis data. Gunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan beberapa perlakuan, misalnya variasi larutan perendam dan durasi perendaman. Yang kedua, menganalisis hasil menggunakan uji ANOVA untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap persentase perkecambahan dan laju pertumbuhan bibit. Terakhir yaitu lakukan uji jangkauan berganda bila ada perbedaan signifikan. Nah, hasil yang diharapkan ini perlakuan perendaman dengan air hangat dan larutan perendam alami ini mampu mematahkan dormansi benih sehingga meningkatkan persentase dan mempercepat waktu perkecambahan. Media tanam yang berdrainase baik dan kelembapan serta suhu optimal mendukung pertumbuhan kecamba yang sehat, dan juga data percobaan memberikan informasi perlakuan serta suhu optimal perlakuan dan kondisi lingkungan untuk diaplikasikan dalam praktik pembibitan kelapa sawit. Proses perkecambahan benih kelapa sawit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan perlakuan di luar benih, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor genetik yang melekat pada benih itu sendiri. Faktor genetik ini meliputi komposisi kimiawi dalam biji, aktivitas enzim yang mengatur metabolisme perkecambahan, serta struktur fisik dan kimia dari kulit benih yang dapat mempengaruhi kemampuan air untuk masuk ke dalam biji. Beberapa varietas kelapa sawit memiliki karakteristik genetik yang berbeda yang berpengaruh pada waktu dan persentase perkecambahan. Contohnya, ada fenomena polioembrioni di mana satu biji dapat menghasilkan lebih dari satu kecamba sekaligus. Namun, ini sering menjadi kendala jika tidak dikelola dengan baik, karena dapat menyebabkan bibit yang tidak seragam. Selain itu, variasi ukuran dan berat benih juga merupakan aspek genetik yang mempengaruhi tingkat keberhasilan perkecambahan. Benih yang lebih besar dan berat biasanya memiliki cadangan makanan yang lebih banyak sehingga lebih berpotensi untuk berkecamba dengan baik.
Kualitas genetik ini juga berkaitan erat dengan kesehatan bibit setelah tumbuh, di mana bibit dengan kelainan genetik seperti daun keriting, pertumbuhan terhambat, atau bentuk abnormal lainnya cenderung memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit dan stres lingkungan. Bibit kelapa sawit dengan genetik yang baik biasanya lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta dapat tumbuh secara optimal, meskipun kondisi lahan kurang ideal. Oleh karena itu, dalam pembibitan kelapa sawit, seleksi benih yang baik secara genetik merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum perlakuan perkecambahan. Benih unggul yang berasal dari tanaman induk dengan produktivitas tinggi dan sifat tahan penyakit akan menghasilkan bibit yang berkualitas, sehingga peningkatan persentase dan kecepatan perkecambahan dapat tercapai. Upaya konservasi dan diversifikasi genetik juga dianjurkan untuk menjaga keberlanjutan produksi kelapa sawit dengan kualitas bibit yang stabil dan unggul. Secara keseluruhan, pengaruh faktor genetik dalam perkecambahan kelapa sawit melibatkan aspek biokimia dan fisiologi biji yang harus diperhitungkan bersamaan dengan faktor lingkungan dan teknik pembibitan agar hasil bibit yang dihasilkan tidak hanya banyak tetapi juga berkualitas dan sehat untuk menjamin keberlanjutan budidaya kelapa sawit ini dalam jangka panjang. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai kegagalan perkecambahan kelapa sawit. Salah satu studi kasus kegagalan perkecambahan kelapa sawit di lapangan ini terjadi akibat kondisi lahan yang tergenang air dan kurangnya pemahaman pengelolaan pembibitan. Pada kasus ini, benih kelapa sawit yang ditanam tidak menunjukkan pertumbuhan yang optimal, tunas dan akar yang tidak berkembang dengan baik meskipun telah dilakukan pemupukan secara rutin. Nah, hal ini disebabkan karena genangan air di media tanam menyebabkan akar kekurangan oksigen sehingga proses respirasi akar dan metabolisme tanaman tidak berjalan sempurna. Akibatnya, walaupun nutrisi tersedia, tanaman tidak mampu menyerapnya dengan efektif, menyebabkan perkecambahan gagal atau sangat terhambat. Nah, selain itu, kondisi seperti durasi penyimpanan benih yang terlalu lama tanpa perlakuan khusus, penggunaan benih dengan kualitas genetik rendah atau genetika rendah, dan perlakuan perendaman yang tidak tepat juga ditentukan sebagai penyebab kegagalan perkecambahan. Penggunaan benih yang tidak segar atau disimpan dalam kondisi yang tidak sesuai dapat menyebabkan dormansi benih sulit terpecahkan. Solusi utama yang direkomendasikan adalah memperbaiki drainase lahan pembibitan agar tidak terjadi genangan air, sehingga akar dapat bernapas dengan baik. Selain itu, perlakuan benih dengan perendaman air hangat bertahap atau larutan perangsang perkecambahan seperti air kelapa atau urin sapi dalam konsentrasi yang tepat dapat membantu memecahkan dormansi fisiologis benih, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pemilihan benih berkualitas dengan ukuran dan berat yang sesuai juga sangat dianjurkan. Penyimpanan benih harus dilakukan dalam kondisi suhu dan kelembapan yang terkontrol agar benih tetap sehat saat penanaman. Nah, praktik pemupukan harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan tanaman yang sedang mengalami pemulihan, tidak berlebihan agar tidak memperburuk kondisi tanaman. Nah, pemantauan secara rutin dan pengendalian hama serta penyakit juga diperlukan untuk memastikan bibit yang tumbuh sehat. Nah, kasus ini menegaskan
pentingnya manajemen lahan dan perlakuan benih yang tepat serta pemahaman teknis yang memadai bagi petani dan pelaku agribisnis agar meningkatkan keberhasilan perkecambahan bisa optimal, mendukung produktivitas kelapa sawit jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu perlakuan pra-penyemaian yang efektif untuk meningkatkan kecambah. Perlakuan pra-penyemaian yang efektif untuk meningkatkan persentase dan kecepatan perkecambahan benih kelapa sawit meliputi beberapa tahapan kunci yang dirancang untuk memecah dormansi fisiologis benih, meningkatkan viabilitas, serta melindungi benih dari serangan patogen. Salah satu metode yang paling umum dan efektif adalah perendaman benih dalam air hangat dengan suhu sekitar 40-80 derajat Celcius selama 24 hingga 72 jam dalam tahap bertahap. Perendaman ini berfungsi melunakkan kulit biji yang keras, memecah dormansi, dan merangsang aktivitas enzim yang mengawali proses perkecambahan. Selain perendaman air hangat, penggunaan larutan alami seperti air kelapa muda atau larutan urin sapi dengan konsentrasi terkontrol juga terbukti merangsang perkecambahan dengan cara menyediakan nutrisi tambahan dan zat bioaktif yang mendukung pertumbuhan embrio. Setelah perendaman, benih bisa dilakukan pemeraman atau fermentasi selama 24 jam dengan menutup benih menggunakan bahan seperti daun pisang atau karung goni untuk menjaga kelembapan dan suhu optimal. Perlakuan tambahan yang cukup efektif termasuk pemberian fungisida atau bakterisida untuk mengurangi risiko serangan jamur atau bakteri yang dapat menyebabkan kegagalan perkecambahan. Fungisida sistemik seperti metalaksil dapat dicampurkan dalam larutan rendaman atau disemprotkan setelah benih dikeluarkan dari rendaman. Teknologi yang digunakan yaitu penggunaan gelombang ultrasonik untuk merangsang perkecambahan juga mulai diterapkan dan menunjukkan hasil yang menjanjikan berupa peningkatan rata-rata daya kecambah serta keseragaman pertumbuhan bibit. Namun, teknologi ini memerlukan peralatan khusus dan pengaturan yang tepat. Penting untuk menghindari perendaman yang terlalu lama, yaitu lebih dari 72 jam atau suhu yang terlalu tinggi karena dapat menyebabkan benih mati lemas. Setelah perlakuan, benih harus segera disemai pada media tanam yang lembab, gembur, dan berdrainase baik agar proses perkecambahan ini berjalan dengan optimal. Nah, secara ringkas, perlakuan pra-penyemaian yang efektif untuk kelapa sawit ini mencakup pemilihan benih unggul, perendaman air hangat atau larutan bioaktif, pemeraman untuk menjaga kelembapan atau fermentasi ya. Yang keempat, perlakuan fungisida dan juga penanaman segera pada media tanam yang sesuai. Nah, kombinasi langkah ini bisa secara signifikan meningkatkan persentase dan kecepatan perkecambahan serta menghasilkan bibit berkualitas untuk budidaya kelapa sawit yang sukses.